Hai teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang saraf. Nah, kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Sahnas Putria Firmanila, NIM 18135211016. Yang kedua Febrian Manjarnohor, NIM 18135211018. Yang ketiga Bunga Divya Arimbi, NIM 18135211038. Yang keempat Niputu Dia Eka Pratiwi, NIM 18135211052. Yuk kita nonton videonya. Oke, kami akan membahas tentang sistem saraf ikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi utama sistem saraf. Sistem saraf memiliki peran penting dalam mengatur semua aktivitas yang terjadi dalam tubuh, seperti kinerja pada setiap organ, aktivitas otot, serta pengendalian reaksi dan rangsangan, yang memiliki tahapan menerima rangsang, memproses informasi, serta menghasilkan respon. Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron. Setiap neuron terdiri atas inti dan jaringan atau perpanjangan sel. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit yang berfungsi sebagai penerima impuls dan akson berfungsi sebagai penerus impuls. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapse. Jaringan saraf ikan ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ada dua bagian, yaitu otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi ada saraf kranial dan saraf spinal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Dia Eka Pratiwi, NIM 52. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur otak. Jadi pada saat bayi ikan itu bagian otaknya dibagi menjadi 3, yaitu ada prosencephalon bagian depan, mesencephalon bagian tengah, dan rhombencephalon bagian belakang. Namun saat ikan menjadi dewasa itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan oblongata. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu dari pertama itu telencephalon. Telencephalon itu terdapat sepasang saraf pembau atau bulbus olfactorius. Di bagian posterior bulbus itu terdapat lobus olfactorius yang berukuran lebih besar. Cerebral hemisphere terdapat di bagian posterior lobus olfactorius. Selanjutnya itu ada diencephalon atau otak antara. Pusat kolerasi antara pesan masuk dengan pesan keluar yang berkaitan dengan homeostasis dan sistem endokrin, serta untuk penerimaan stimulasi cahaya. Selanjutnya itu ada mesencephalon. Mesencephalon itu atau bisa disebut juga otak tengah. Bagian tengah otak depan organ utama yang tampak menonjol adalah lobus opticus. Berfungsi sebagai penglihatan. Selanjutnya itu yang keempat itu adalah metencephalon atau cerebellum. Itu berfungsi untuk mengatur sistem koordinasi otot. Dan yang terakhir itu ada oblongata. Oblongata ini juga berfungsi untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan dari medula oblongata. Jadi, panjangnya medula spinalis ini mulai dari ujung medula oblongata sampai ke depan ekor ikan. Namun, batas antara medula spinalis dan medula oblongata ini sangat tidak jelas. Nah, medula spinalis ini memiliki bentuk seperti tabung dengan diameter dari sentral kanalnya lebih kecil dibandingkan dengan diameter dari dindingnya. Medula spinalis memiliki bagian berwarna abu-abu atau gray matter yang merupakan sel saraf yang dikelilingi oleh serabut saraf. Dan medula spinalis ini juga memiliki bagian berwarna putih atau white matter yang dibungkus dalam satu ikatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada bagian berwarna abu-abu atau gray matter dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sepasang tanduk dorsal atau anterior horn dan sepasang tanduk ventral atau posterior horn. Nah, di anterior horn ini terdapat serabut saraf sensori, visceral, dan somatik, sedangkan pada posterior horn ini terdapat inti saraf motorik. Slide selanjutnya yaitu saraf kranial. Saraf kranial memiliki 11 saraf otot nervi cerebralis yang menyebar ke organ sensori dan otak lainnya. Nah, yang pertama itu ada nervus terminalis yang berfungsi untuk sensori somati dan sensori khusus. Yang kedua, nervus olfaktoris yang berfungsi untuk membawa impuls pembauan. Yang ketiga, ada nervus opticus yang berfungsi untuk membawa impuls penglihatan. Yang keempat, ada nervus oculomotoris yang berfungsi untuk mengatur otot mata. Yang kelima, ada nervus trochlearis yang berfungsi untuk menginversi otot mata. Yang keenam, ada nervus trigeminalis yang berfungsi untuk kepekaan kulit terhadap panas dan sentuhan. Yang ketujuh, ada nervus obducens yang berfungsi untuk penarikan otot pergerakan biji mata. Yang kedelapan, ada nervus facialis yang berfungsi untuk berkaitan dengan saluran lineal lateralis. 9. Ada nervus ocoiticus yang berfungsi untuk sensori somatik telinga bagian dalam. Yang ke-10, nervus glossopharyngeal yang berfungsi untuk lineal lateralis, faring, dan otot. Yang ke-11 yaitu nervus vagus yang berfungsi untuk sistem lineal lateralis, organ internal, dan infarsi perasa. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu saraf spinal. Saraf spinal terdapat pada sumsum tulang belakang ikan. Saraf spinal ini memiliki luas sepanjang tubuh ikan, tetapi pada ikan mola-mola, sumsum tulang belakang ini lebih pendek daripada otaknya. Saraf ini berfungsi untuk menerima respon dan tanggapan yang sederhana dan juga sebagai penghubung utama ke otak untuk rangsangan sensorik dan tanggapan otak dimediasi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi, dan jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.